Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita. Walau di tempat yang berbeda-beda, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita datang menyembahnya dengan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mengambil waktu saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kebaktian umum pada pagi hari ini kita akan memulainya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk datang ke hadapan-Nya pada pagi hari ini. Karena itu, ketika kita datang, mari kita naikkan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya? Darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Intro. Ia mengajarkanku kebenarannya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, pujilah,
kemuliaannya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menghadap hadirat-Mu. Untuk kesempatan kami sebagai keluarga boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Tuhan, biar Engkau yang menyatukan hati kami, sehingga pujian dan penyembahan kami hanya untuk Engkau saja, Allah yang kami muliakan. Kami datang ke hadapan-Mu bukan dengan kemampuan kami, bukan dengan kebenaran kami, tetapi dengan darah Kristus yang mati, yang menyucikan dan menguduskan kami, yang membawa kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati dan tetap memohon Engkau yang memberikan kami kesempatan dan kemampuan. Sehingga ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga selesainya, boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika kita datang ke hadapannya, maka kita menyadari seluruh bumi seharusnya memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama bersuka cita karena Dia yang menjadikan kita. Dia jugalah yang memberikan kita sukacita di dalam kehidupan ini. Mari kita mempersembahkan pujian kita. Sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tatanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Intro. Sumber berkat, pohon rahmat. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita menyembah Dia, baik secara pribadi maupun menunjukkan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita selalu bersandar kepada Dia dalam keadaan apapun juga. Mari kita merefleksikan kehidupan kita dan mempersiapkan hati kita melihat kelemahan kita dan mengaku di hadapan Tuhan.
Kita nyanyikan pujian, jiwaku tenanglah. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang, walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana selama ini kita menjalani hidup ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Apakah kita tenang, setia kepada Tuhan di dalam menghadapi pergumulan hidup? Kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kemampuan kita, pikiran kita, sehingga membuat suasana, keadaan menjadi tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita introspeksi bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Apakah kita menjadi berkat atau tidak? Relasi kita dengan keluarga kita, saudara, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mohonlah pengampunan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Berdoalah. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan. Kami menyadari seringkali kami mengecewakan Engkau. Tuhan, hari ini kami datang memohon kembali pembaharuan-Mu bagi hidup kami. Sehingga tidak membiarkan dosa membelenggu kami menjalani hidup yang Engkau berikan. Tolong kami untuk memperbaiki diri dan memuliakan Engkau. Kami yakin darah Kristus bersama Engkau, bersama Kristus, kami mampu. Amin. Di dalam Mazmur 118 ayat 21, Tuhan memberikan anugerah karena dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku
dan telah menjadi keselamatanku. Karena itu bukan dengan kemampuan kita mampu menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menolong kita. Mari kita mengambil tekad untuk hidup lebih baik lagi. Kita akan membacakan bersama-sama Mazmur 73 ayat 26 ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita, setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah hati kita. Karena itu setiap orang percaya selalu diingatkan untuk hidup, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita dengan memohon agar Tuhan mengubah hati kita. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tikio. Kami persilahkan. Ini nanti lihat mau potong. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 41, khotbah Petrus. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia, Daud, telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana Engkau berkarya pada waktu gereja mulai dibuka. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sudah menuntun orang-orang untuk menjadi umat-Mu. Biar ketika kami merenungkan kebenaran ini, kami pun dituntun untuk mengerti dan dituntun untuk berjalan seturut dengan prinsip kebenaran yang Kau beritahukan kepada kami. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah umat-Mu, juga saudara-saudara yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kami semua berjalan di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca tadi adalah meneruskan dari apa yang sudah diberitakan minggu yang lalu. Saudara-saudara, kita ingat bukan, minggu lalu kita itu memperingati hari raya Pentakosta, ya, yaitu saat penggenapan dari janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia setelah naik ke surga akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, pada hari itu, hari Pentakosta, maka berkumpullah 120 orang di dalam suatu tempat, tidak disebutkan di mana. Lalu kemudian nampaklah kejadian yang ajaib yang sudah kita baca. Ada angin, suara angin bertiup yang keras. Kemudian ada lidah-lidah api yang hinggap pada 120 orang itu. Dan kemudian 120 orang itu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa, yang kemudian membuat banyak orang itu tertarik dan berkerumun di dalam ruangan itu atau di tempat mereka berkumpul itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa besar tempat itu ya, tetapi yang jelas kalau kita membaca bagian ini, yang berkumpul di situ dan melihat tanda-tanda itu dan bertanya-tanya itu pasti lebih dari 3.000 orang. Karena yang bertobat 3.000 orang, saudara-saudara ya. Bisa jadi itu 4.000 atau 5.000, tapi yang jelas tempat itu besar sekali. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang berkumpul itu bertanya-tanya, sebagian orang takjub, siapa orang-orang ini? Apa yang terjadi? Mereka kok berkata-kata dalam bahasa kita. Tetapi ada orang-orang yang tidak senang dan mereka berkata, mereka itu mabuk. Wah, saudara-saudara, mereka mabuk, katanya begitu ya. Ya, saya bisa bayangkan saudara-saudara, pada waktu itu barangkali begitu banyak orang melihat orang-orang berbicara riuh, rendah, ramai. Saudara-saudara sekalian, itu menimbulkan banyak penafsiran. Nah, pada waktu itulah Alkitab mencatat, maka berdirilah Petrus dan 11 rasul, ya, 11 rasul. Barangkali saya tidak tahu mereka di podium atau bagaimana, tetapi berdirilah Petrus dan 11 rasul. Dan yang menarik, saudara, kemudian Petrus itu menyampaikan sebuah khotbah. Khotbah yang didengar oleh ribuan orang itu, dan mereka mendengarkannya dengan baik. Dan kemudian mereka bertobat. 3.000 hari itu orang bertobat dan berdirilah gereja. Saudara-saudara, khotbah ini adalah khotbah yang menjadi pembukaan gereja yang hari ini kita adalah salah satu atau sebagian umatnya di dunia. Ini khotbah di Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keadaan khotbah ini, kita akan merasakan ada sesuatu yang luar biasa dari khotbah Petrus itu. Khotbah yang disampaikan oleh seorang yang bernama Petrus, yang kira-kira 60 hari atau 50 hari yang lalu itu menyangkali Tuhan Yesus. Disampaikan oleh seorang Petrus yang adalah seorang nelayan yang tidak pernah berpendidikan teologi. Ya, saya percaya saudara-saudara, ketika
Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari. Pasti mereka berkumpul dan seperti di Emmaus, Tuhan pasti juga menjelaskan kepada murid-murid tentang nubuat kitab suci yang digenapi di dalam Dia. Pasti itu ya. Tetapi kemudian kalau kita melihat Petrus ini berani bercerita pada 5.000 orang yang sesungguhnya, saudara-saudara, waktu itu menyalibkan Yesus. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Bukan cuma Petrus yang ada kejadian yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang mendengar itu kita juga ada yang luar biasa, bukan? Mereka bisa dengerin, gitu ya. Bisa dengerin Petrus itu berkhotbah. Dan mereka memperhatikannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan lalu tersentuhlah hati mereka. Ada sentuhan di hati. Dan mereka bertobat. Saudara-saudara, jelas ada sesuatu yang terjadi. Hari itu bukan cuma 120 orang yang menerima karunia Roh Kudus sesungguhnya, saudara-saudara. Tetapi ada paling tidak 3.120 orang menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa yang membuat mereka menjadi murid Kristus. Kuasa yang mendirikan gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin hari ini mengajak saudara-saudara merenungkan kebenaran ini ya. Dan mengambil prinsipnya. Kalau begitu bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mengandalkan Roh Kudus. Hidup dalam pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, khotbah dengan kuasa ini akan terus ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita akan belajar nanti lebih banyak. Hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan 3 hal. Tentang bagaimana Roh Kudus berperan di dalam gereja. Yang pertama, kehadiran Roh Kudus mendatangkan kesaksian yang memuliakan Kristus. Kehadiran Roh Kudus pada waktu itu mendatangkan kesaksian yang memuliakan Kristus. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali kalau kita berbicara tentang Pentakosta dan kuasa yang terjadi dan kejadian pada waktu itu. Sebenarnya Petrus bisa menerangkan begini, saudara-saudara, ini adalah kuasa Roh Kudus, begitu bukan? Tetapi kalau kita membaca Alkitab, apa yang ditulis Lukas menulis, Petrus berbicara tentang Yesus Kristus. Dia tidak berbicara tentang Roh Kudus. Roh itu menguasai Petrus supaya ia menyatakan Yesus yang adalah Mesias. Saudara perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Petrus. Saudara-saudara, khotbah itu dimulai pada ayat yang ke-14. Ya, ayat yang ke-14. Yang dibuka Petrus dengan pernyataan bahwa apa yang kau lihat di sini, saudara-saudara, sesungguhnya adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Nah, saudara-saudara, itu terdapat di mana? Itu terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang ke-2 ayat 28 sampai ke 32. Saya tidak akan membahasnya. Tetapi yang dikatakan Petrus, ini adalah apa yang Tuhan nyatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir, pada hari-hari yang terakhir, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Ya, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Saudara-saudara sekalian, kemudian Petrus mengatakan, yang kumaksud saudara-saudara, perhatikan ya, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret itu. Ayat ke-22. Ya. Petrus mengatakan, Yesus itulah yang membawa permulaan akhir zaman ini. Yesus itulah yang menjadi penggenapan atas janji Yoel yang terjadi itu. Yaitu Dia yang datang mengutus Roh Kudus itu. Saudara-saudara sekalian, dia memulai dengan pernyataan, hai orang Israel, yang kumaksud itu adalah Yesus. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Pertama-tama dalam ayat 22, Petrus mengatakan, saudara-saudara, engkau sudah melihat bagaimana dia dinyatakan dengan kuasa, dengan mujizat yang kamu lihat sendiri. Orang-orang Israel ada sebagian besar pada waktu itu yang menyaksikan penyaliban Kristus, melihat pelayan-pelayan Yesus
yang sebenarnya terjadi kira-kira 2 bulan yang lalu saja. Ya, nah Petrus mengatakan kamu melihat sendiri bukan bagaimana Yesus Kristus itu berkuasa. Yesus menyatakan mujizatnya. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah itu. Saudara-saudara, tetapi Yesus itu mati. Kau salibkan, begitu ya. Ayat 23. Tetapi kalau kita membaca ayat 23 dikatakan bahwa Kristus itu mati sesuai dengan kehendak Allah, gitu ya. Diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi yang pertama, Petrus mengatakan Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah. Engkau melihat kuasanya, mujizatnya. Yang kedua, di dalam kematiannya engkau melihat bahwa dia itu juga menggenapi nubuat dan maksud Allah. Saudara-saudara, orang-orang Israel mengerti di dalam Yesaya pasal 53 jelas sekali bahwa Mesias itu akan teraniaya, ya. Dia akan menjadi hamba Allah yang menderita. Setiap Paskah kita membaca bagian itu, bukan? Petrus mengatakan Yesus Kristus itu dinyatakan kemesiasannya dengan kematiannya yang menggenapi. Mesias itu mesti menebus umat Tuhan itu dengan kematiannya. Dan kemudian ayat 20 yang ke-24 dan sampai ayat yang ke-31 itu dia berbicara. Dan dia juga dinyatakan kemesiasannya karena dia setelah menjalani nubuat kematiannya, dia kemudian menjalani nubuat kebangkitannya. Nubuat itu kata Petrus disampaikan oleh bapak moyang kita, bukan? Yaitu Daud, ya. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 yang kita baca tadi dikatakan bahwa Daud itu berkata tentang Yesus yang mengatakan bahwa engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, sepertinya dalam Mazmur itu Daud berbicara tentang dirinya sendiri. Aku tidak akan mati, gitu ya. Aku tidak akan binasa. Lalu Petrus mengatakan, saudara-saudara, aku berkata kepadamu bukan, bahwa Daud mati, kuburannya ada dengan kita, gitu ya. Tetapi dia adalah seorang nabi, sehingga dia bernubuat, dia melihat Mesias, keturunan yang dijanjikan Allah menjadi keturunannya itu, bahwa dia akan dibangkitkan dari orang mati, dia tidak akan menemui kebinasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Petrus mengatakan tentang kebangkitan itu, sesungguhnya aku ini, kami ini, yaitu 11 orang itu, atau 120 orang itu adalah saksi. Saudara-saudara sekalian, Petrus mau mengatakan pada orang-orang di Yerusalem itu, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau kita membaca dari apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 itu dikatakan bahwa Yesus itu setelah menampakkan dirinya pada Kefas, pada murid-murid, dia kemudian menampakkan dirinya sekaligus pada 500 orang lebih. Yang kata Paulus, sebagian besar di antaranya masih hidup sampai sekarang. Saudara-saudara, saya yakin kalau Petrus yang mengatakan ini, bukan cuma sebagian besar masih hidup, mungkin semua masih hidup, ya. Karena pada waktu itu pun Paulus belum bertobat, begitu ya. Ini baru Tuhan menampakkan diri kira-kira 2 minggu yang lalu gitu, Tuhan masih hidup bersama-sama dengan mereka. Kan Tuhan naik itu kira-kira 10 hari sebelum Pentakosta, bukan? Jadi antara 1-2 bulan sampai 10 hari yang lalu itu, Tuhan itu masih menampakkan diri. Jadi ini ada sesuatu yang nyata gitu ketika Petrus mengatakan, kami ini saksinya. Saya dan 20 teman-teman dan mungkin itu ada ratusan orang yang lain. Bukankah kita bertemu dengan Yesus yang bangkit itu? Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus mengatakan, lihat, dia adalah Mesias itu. Dia sungguh bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia tidak mati. Saudara-saudara, kalau orang bangkit dan orang mati itu, ada beberapa orang di Alkitab sesungguhnya ya. Bahkan sampai hari ini kita masih ketemu ada orang yang mati bangkit. Tetapi Kristus berbeda. Orang yang lain itu setelah bangkit, atau mati suri itu bangkit, akhirnya mati lagi, dikubur gitu kan. Tetapi Petrus mengatakan, Kristus tidak. Ya, kemudian dia naik ke
sorga. Dia ditinggikan di ayat 33 sampai 35 itu dia menceritakan. Kemudian dia diangkat dan naik ke sorga dan setelah dia menerima kuasa, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita sekalian. Saudara-saudara, dia mengatakan, bukankah itu sesuai juga dengan nubuat kitab suci di dalam Mazmur 110 ayat 1. Ketika Daud itu berkata begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud itu bernubuat, Tuhan berkata pada Sang Mesias Tuhanku itu, dia akan duduk di sebelah kanan Allah dan dia akan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, dari semuanya itu kemudian Petrus berkata, saudara-saudara, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yesus yang telah kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dari khotbah ini kita diingatkan apakah yang paling penting di dalam berdirinya gereja, yaitu iman orang percaya yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus. Ya, adalah Tuhan dan Kristus. Ketika Roh Kudus datang, dia memberitakan bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus. Dan sampai hari ini sebetulnya saudara-saudara, gereja harus memberitakan berita yang sama. Yesus Kristus, dialah Mesias sang juru selamat, Tuhan yang sudah menyelamatkan umatnya. Bahwa sesungguhnya itu adalah sesuai dengan janji Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus berjanji, jikalau Roh itu datang, Roh kebenaran datang, dia tidak akan berbicara bagi dirinya sendiri, tetapi dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat ke-14. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan bagian ini, saya mau berhenti sejenak mengajak kita berpikir. Di GKA Immanuel, gereja kita, sungguhkah kita merasakan kehadiran Roh itu? Gereja tidak bisa dibangun dengan pengkhotbah yang hebat. Gereja tidak pernah dibangun dengan kuasa keuangan yang kuat. Gereja tidak bisa dibangun dengan kemampuan teknologi yang luar biasa. Tetapi gereja itu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu yang membuat Yesus Kristus itu diberitakan sebagai Tuhan dan Kristus. Dan jemaat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita mohon Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja. Sehingga semua jemaat yang datang, bukan datang karena dia merasa saya berkumpul dengan orang-orang baik. Saya mau jadi Kristen karena di kekristenan itu ada perhatian yang baik. Ada kasih persaudaraan. Ada kebaikan-kebaikan yang diajarkan. Saudara, semua agama mengajarkan begitu. Tetapi sesungguhnya yang diberitakan di dalam gereja harusnya adalah Tuhan dan Kristus. Orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi umat yang pertama itu adalah orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus. Saudara, di gereja tidak ada slogan-slogan yang lain. Kecuali di depan itu ada salib yang besar. Kenapa saudara? Sebab disitulah pusat iman kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Mohon Tuhan akan memberkati dan mengaruniakan rohnya. Dan saya percaya kalau Roh Kudus bekerja, maka rumah Tuhan akan dibangun. Sebab Tuhan berkata, hal kerajaan sorga itu bukan tentang pengajaran. Hal kerajaan itu tentang kuasa. Tentang kuasa dan tentang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari yang pertama itu tentang Roh Kudus yang bekerja memuliakan Kristus itu, maka yang kedua, kehadiran Roh Kudus itu menjadi karya Kristus yang menyertai gerejanya. Karya Kristus yang menyertai gerejanya. Saudara-saudara sekalian, Petrus berkata,
semua peristiwa yang kamu lihat pada hari ini, ayat 33, saya bacakan untuk saudara-saudara. Semua peristiwa yang kamu lihat pada hari ini adalah dari Dia yang sesudah Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara sekalian, mujizat, kuasa, dan tanda-tanda dari yang Sang Mesias itu tidak hilang dengan naiknya Kristus ke sorga. Sebab Dia tidak mati lagi, tetapi Dia hidup. Dan karena Dia hidup, maka setelah Dia naik ke sorga, kuasanya tetap menyertai kita di dalam kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, benarlah itu. Bahwa kemudian Roh Kudus itulah yang akan menjadi penyerta bagi kita semua. Di dalam Roh itulah gereja, orang-orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Ini bukan perkataan saya, saudara, tetapi terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 12 yang Tuhan berkata, lebih baik aku pergi, ya, karena kalau aku pergi akan Roh Kudus yang turun, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang kukerjakan. Betul, saudara-saudara. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, gereja berdiri, maka Injil keselamatan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini Tuhan Yesus terus bekerja di tengah-tengah umatnya. Penggenapan janji Yesus Kristus untuk menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman dalam Matius 28 ayat ke-20 itu digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Dia datang di dalam gereja, dia datang masuk dalam hati orang percaya, dan dia menyertai setiap umat Tuhan sampai kepada akhir zaman, sampai kita menerima hidup yang kekal. Roh itu menjadi meterai keselamatan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga menghadapi banyak pergumulan, bukan? Bahkan hari ini kita menghadapi COVID-19 ini, ya. Saudara-saudara, dalam pergumulan-pergumulan ini, biarlah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, hadirlah di dalam hidupku. Aku percaya pada penyertaan-Mu. Penyertaan Yesus Kristus yang mana? Yang dinyatakan dalam Roh Kudus yang hadir dalam hatimu dan hatiku. Dialah yang akan menjagamu, saudara-saudara. Menjagamu dari sakit penyakit. Menjagamu dari mara bahaya. Menjagamu dari orang-orang jahat. Bahkan dari kuasa iblis. Jikalau Roh itu ada padamu. Jikalau Tuhan itu menyertaimu. Apa yang kita takutkan lagi? Biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita, keadaan yang paling buruk pun akan mendatangkan kebaikan pada kita. Mungkin saudara saat ini di rumah tidak bisa beribadah di gereja. Tapi percayalah saudara, di rumah pun kau adalah gereja. Berdoalah supaya di rumah tuh Roh Kudus menyertaimu. Engkau akan bisa beribadah dengan anak-anakmu, dengan suamimu, dengan istrimu. Tuhan akan menyatukan engkau. Dan kuasa Roh Kudus kiranya akan bekerja, membawa pembaruan di dalam rumahmu. Dan kalau ada pembaruan terjadi, apa yang terjadi? Yang ketiga, saudara-saudara, kita menemukan bahwa kehadiran Roh Kudus itu kemudian menuntun umat Tuhan pada keselamatan dan membangun gereja Tuhan. Dua bagian yang pertama yang saya jelaskan itu terjadi di dalam khotbah Petrus. Roh Kudus menguasai, menyertai dia. Tetapi yang ketiga ini terjadi pada pendengar-pendengar, saudara-saudara. Hari itu mereka mendengarkan firman Tuhan, dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke 37 itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kata sangat terharu itu dalam bahasa aslinya boleh berarti hati mereka itu seperti disayat, ya. Ada sesuatu yang membuat mereka itu terluka atau merasakan sesuatu yang barangkali sedikit sakit begitu, ya.
Mereka menyadari sesuatu dan mereka kemudian bertanya pada rasul-rasul, apa yang kami harus perbuat saudara-saudara? Dan mereka mendengar bagaimana Petrus berkata, bertobatlah, ya, bertobatlah. Dan hendaklah kau masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab itu bagimu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang percaya yang menerima Kristus yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu pertama-tama membawa pertobatan. Pertobatan dari yang pertama mereka itu menyangkali Yesus sebagai Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, mereka kemudian mengerti dosa itu. Mengerti kesalahan itu. Saudara-saudara, ini penting. Tidak ada gunanya orang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa kalau tidak ada Roh Kudus bekerja dalam hati orang yang mendengarkannya. Sebab itu tidak akan membuat mereka percaya. Saudara, banyak orang-orang itu mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, yang sebagai nabi yang luar biasa, sebagai orang yang sangat hebat di dalam dunia, tidak ada tandingannya. Tetapi kalau kita perhatikan siapa mereka itu, banyak yang bukan orang Kristen. Mereka tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Ya sebab untuk bisa menerima Kristus, untuk bisa bertobat, berbalik dari penyangkalan menjadi menerima Kristus, itu perlu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kita berbicara tentang Paulus, bukan? Yang semula adalah orang yang melawan Kristus, melawan jalan Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia menjadi seorang pembela iman, seorang yang berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita. Kalau Roh Kudus bekerja, itulah saat pertobatan, itulah perbalikan. Saudara mungkin punya keluarga atau saudara yang belum percaya Tuhan. Saudara berusaha menginjili dia. Saudara membuat dia mendengarkan firman Tuhan dari pendeta-pendeta yang hebat. Kok tidak bertobat ya? Saudara, bukan uang, bukan kuasa manusia, tapi Roh Kudus. Berdoalah. Roh Kudus bekerja, orang akan bertobat. Yang kedua, orang akan bersaksi. Mereka akan berikan diri dibaptis. Apa itu baptisan? Baptisan adalah tanda bahwa aku mau menjadi pengikut Kristus. Aku mau menyerahkan diri untuk memberi diri dibaptis mengikut Yesus. Saudara-saudara, itu kesaksian zaman itu. Menjadi orang Kristen dibaptis itu artinya bertaruh nyawa, saudara-saudara ya. Tetapi orang-orang itu ketika menerima kuasa Roh Kudus, mereka diberi keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mereka diberi kekuatan untuk berubah hidupnya. Saudara-saudara, ada bagian yang menarik di dalam bagian ini, yaitu dikatakan setelah Petrus itu menyampaikan itu, maka kemudian ia mengatakan banyak lagi hal. Nah ini Lukas tidak mencatat, saudara-saudara, apa yang dikatakan lagi yang macam banyak hal untuk menguatkan mereka. Tetapi terakhir dia dikatakan menasihati mereka dengan berkata begini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu adalah bukan cuma bertobat, percaya Yesus, bersaksi, aku menjadi murid Tuhan, tetapi juga berubah hidupnya, melakukan firman Tuhan. Saudara, ini konsisten sekali, bukan? Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang mendengar perkataanku yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari Pentakosta terjadilah ketika Roh Kudus turun. Orang-orang itu mempunyai kekuatan, keberanian untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan angkatan yang jahat ini. Berbedanya bagaimana? Mereka meninggalkan prinsip-prinsip dunia ini. Prinsip-prinsip keberhasilan dunia ini. Mereka berbalik menjadi orang-orang yang mengikuti prinsip-prinsip kebenaran Allah. Mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka mentaatinya, berubah karakternya, dan mereka mempunyai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara, nanti kita akan membaca banyak kesaksian di dalam bagian-bagian yang lain di dalam kisah Pentakosta ini.
Nah saudara-saudara sekalian, pada hari Pentakosta itu, bukan hanya 120 orang yang mengalami mujizat, tetapi 3.120 orang paling tidak yang menerima karunia Roh Kudus. Dan berdirilah gereja. Gereja yang meninggikan Kristus. Gereja yang mempunyai keyakinan iman untuk berjalan bersama Kristus. Gereja yang berubah, membawa transformasi hidup menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara, supaya demikian jugalah Tuhan akan menuntun gereja kita. Ya, membawa pertobatan, kesaksian, dan perubahan hidup dalam setiap jemaat. Untuk itu semua, kita membutuhkan Roh Kudus. Biarlah kita boleh setiap kali berdoa bagi gereja Tuhan. Doakan untuk kami hamba-hamba Tuhan, supaya dikuasai Roh Kudus. Doakan untuk semua orang yang melayani sebagai majelis pengurus, supaya dikuasai Roh Kudus. Doakan untuk setiap saudara-saudara di dalam rumahmu. Mohon Roh Kudus bekerja, menuntun kita sekalian. Hidup, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat. Dan kita beroleh sukacita waktu kita pulang nanti ke sorga, di dalam jaminan Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan saudara dan saya. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan diri sebentar. Kita mengambil waktu sejenak, memeriksa diri. Apakah saya ini menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau saya hanya menjadi orang Kristen karena saya merasa, ya saya pengen hidup lebih baik saja. Saudara, mari kita mohon Roh Kudus menuntun kita, untuk kita bisa melihat Yesus, menemukan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya itulah yang akan membuat kita beroleh keselamatan dan surga yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntunlah kami untuk selalu berhasil memandang Dia dan bersandar kepada Dia. Tuntunlah hidup kami untuk membuat kami bisa berjalan dalam teladan hidup Yesus Kristus Tuhan kami dan ajaran-ajarannya. Dan buatlah kami oleh kuasa-Mu berhasil merubah hidup kami yang dikuasai oleh dosa ini menjadi hidup yang dikuasai Roh, yang mendatangkan buah-buah kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, menjadi kebaikan bagi banyak orang di sekitar kami, membuat mereka menemukan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan terus berjalan dalam kekuatan dan tuntunan-Mu sampai kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami tahu kekuatan kami sedikit. Kami mohon Kau menopang kami, menuntun kami dengan kekuatan-Mu yang tidak ada batasnya itu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita terus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi saksi, menyatakan karya keselamatan Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan, dan kita nyanyikan komitmen kita. Pakai hidupku. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan, boleh mengirimkannya melalui rekening gereja. Dan bagi kita yang kesulitan, kita boleh mengumpulkannya terlebih dahulu.
dan nantinya kita akan membawa ke rumah Tuhan ketika kita boleh berkumpul kembali. Pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, jiwa tubuhku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, dan pakailah kakiku untuk mengikut langkah-Mu. Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Mari kita membawa persembahan kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang memberi berkat bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami sampai saat ini. Bahkan Engkau mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari. Engkau bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu di hari ini. Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami. Dan kami mau mewujudkannya dengan membawa persembahan ke hadapan-Mu. Baik persembahan materi, terutama persembahan diri kami Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami membawa semuanya ini karena kami menyadari dan kami mengakui bahwa itu adalah dari Engkau semata-mata. Tuhan, kami juga mengharapkan belas kasih-Mu untuk menerimanya. Dan biarlah itu boleh berkenan kepadamu. Berdoa bagi rekan-rekan kami, majelis pengurus gereja yang mengelolanya. Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat. Sehingga semua itu boleh digunakan untuk pelayanan dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati juga Tuhan. Berdoa memohon kepadamu untuk keadaan negara kami ini. Tuhan, di dalam masa wabah ini, pemerintah akan mencoba memberikan jalan keluar untuk membentuk sebuah kehidupan di mana akan dibuka kembali tahap demi tahap hidup bermasyarakat. Tuhan, memang sampai saat ini wabah COVID-19 belum ada obatnya. Tetapi hal ini perlu dilakukan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan bermasyarakat. Karena itu Tuhan, Engkau yang menolong agar wacana new normal ini boleh dipikirkan matang-matang sehingga boleh menjadi berkat dan bermanfaat. Berdoa Tuhan untuk masyarakat, kami rakyat Indonesia boleh bersama-sama mendukung, mengikuti cara dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tolong kami. Ketika kami beraktivitas, Engkau juga yang menolong agar kami boleh menjaga diri sehingga terhindar dari penularan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Sampai saat ini kami masih harus
beribadah secara pribadi di rumah-rumah. Tetapi kami boleh memanfaatkannya untuk membangun keluarga kami, khususnya kerohanian dan ibadah keluarga. Tuhan juga Engkau yang menolong kami, agar kami boleh tetap sabar, sehingga menunggu waktu yang tepat. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berkuasa. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, biar mereka tetap berpengharapan kepadamu. Jaga iman mereka, Tuhan. Walaupun kami terbatas, tetapi kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang mampu menjaga dan memelihara. Kami serahkan doa-doa kami ini, Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari di dalam akhir ibadah ini kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, sekarang marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.